kabar Sobat PKS TV Kabupaten Bogor dan masyarakat Kabupaten Bogor dimanapun berada yang bisa menangkap acara ini? Mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Taujih Tarawih Online. Yang insya Allah malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Malam hari ini saya ditemani oleh tim produksi Ustadz Ivan Fahdian, Ustadz Saifullah dari PKS TV Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan barokah insya Allah. Amin. Dan istimewa hari ini kita akan mengkaji dan mendapatkan ilmu dari guru kita, Ustadzunal Kiram, Kiai Haji Biqodarin Hariri LC MHI. Ya. Dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita di ruang Zoom. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Hariri. Dalam kesibukan beliau menyempatkan untuk bisa berbagi ilmu pada malam hari ini. Beliau ini sangat sibuk, tapi alhamdulillah menyempatkan untuk bisa bersilaturahim dan akan berbagi ilmu kepada kita sekalian. Beliau ini adalah seorang mubalik, seorang da'i, dan juga pimpinan pondok pesantren Darul Bir di daerah Gunung Putri, Nagrak, Cikeas, ya Ustaz ya? Iya, Cikeas. Barakallah. SBY. SBY, dekat SBY ya? Ya, dekat SBY. Mudah-mudahan barokah Ustaz ya. Amin. Dan malam hari ini kita akan bersama untuk mendapatkan taujih dengan tema memahami bid'ah, mempererat ukhuwah. Penting sekali tema ini, bahkan sangat hangat kita bahas dan kita bicarakan. Agar kita menjadi terarah, agar kita menjadi tidak salah di dalam mengeluarkan istilah bid'ah, bahkan mengeluarkan vonis bid'ah. Malam ini sengaja kita mengundang Ustadz Biqodarin Hariri LC MHI. Beliau insya Allah pakarnya, yang akan membahas secara tuntas. Mudah-mudahan dalam waktu 40 menit ke depan, beliau akan memberikan taujih kepada kita. Dan nanti setelah taujih berakhir, Sobat PKS TV diberikan kesempatan untuk bertanya atau berdialog dengan beliau. Dan silahkan tulis langsung di kolom chat yang tersedia di kanal PKS TV Kabupaten Bogor. Tapi sebelumnya jangan lupa, Sobat PKS TV, yang belum subscribe, yang belum like and share, segera untuk subscribe. Ya. Dan yang sudah, alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan channel PKS Kabupaten Bogor ini semakin bermanfaat di dalam memberikan ilmu, memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak, insya Allah. Baik, Sobat PKS TV, dimanapun berada, marilah kita sama-sama bersiap untuk mendapatkan taujih dan ilmu dari guru kita, Kiai Haji Biqodarin Hariri LC MHI. Untuk waktu dan taujihnya, kami persilahkan kepada Ustadzunal Kiram, falyatafaddal maskura. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Al-hudurul kiram, jamaah sekalian, kader PKS dan simpatisan dimanapun berada di daerah Kabupaten Bogor yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam ini, ya, malam yang ke-20 kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu dan melanjutkan taujih online kita
ya melalui ya channel PKS TV Kabupaten Bogor setiap habis sholat tarawih ini. Mudah-mudahan keikutsertaan kita ini menambah satu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambah khazanah keilmuan kita dan kita terus digolongkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kun aliman au muta'alliman au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang berilmu, au muta'alliman atau orang yang belajar, au muhibban atau orang yang mencintai ilmu, au mustami'an atau jadilah Anda orang yang mau mendengarkan ilmu. Wala takun khamisan. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Pintar juga tidak, belajar juga tidak, kemudian mencintai ilmu juga tidak, bahkan mendengarkan ilmu juga tidak. Fatahlik, kamu akan binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita buka dan kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang kita ingin bahas pada kesempatan malam hari ini adalah memahami makna bid'ah dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Jadi kalau kita berbicara masalah bid'ah, maka sungguh ini merupakan ya sebuah istilah yang momok buat kita. Kadang-kadang ya ketika orang dikatakan bid'ah mungkin barangkali dia tidak terima, atau ketika seseorang mendengarkan kata bid'ah seolah-olah apa yang dilakukan itu ya kemudian tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ya makna bid'ah yang disampaikan oleh Rasul dan sejauh mana yang disampaikan oleh para ulama mengenai bid'ah itu sendiri. Secara umum, secara bahasa, bid'ah itu hampir disepakati oleh para ulama. Maka bid'ah secara bahasa berasal dari kata bada'ah, ya bada'u, ya al-bad'u. Artinya adalah ya berkreasi dengan sesuatu yang belum pernah ada. Secara bahasa, makna bid'ah itu adalah berkreasi dengan sesuatu yang belum ada. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 27. Aitu qala fi muhkami kitabi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanallah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa'atayna alladziina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiqun. Surat Al-Hadid ayat 27. Dan mereka mengada-adakan rubbaniyah. Rubbaniyah itu maknanya adalah ya satu sifat-sifat ketuhanan ya padahal kami tidak mewajibkan mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakan untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya, maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Jadi ini makna bid'ah ya secara bahasa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 27. Kemudian kita lihat di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis sahih riwayat Ibnu Huzaimah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min khairi ayyanqusu min ujurihim syai'. Waman sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyam qusum min auzarihim syai'. Barang siapa yang mengada-adakan satu kebiasaan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebiasaan tersebut dan pahala orang yang melanjutkan kebiasaan baik tersebut, di mana pahala dia tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya waman sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang mengada-adakan satu kebiasaan yang buruk, maka dia mendapatkan dosa dari perbuatan itu dan dosa orang yang melanjutkan perbuatan itu, sedangkan dosa orang yang melanjutkan perbuatan itu tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah makna bid'ah secara lughawi atau makna bid'ah secara bahasa, yang artinya adalah bahwa bid'ah itu adalah sesuatu
yang diadakan, sesuatu yang baru yang diada-adakan. Lalu bagaimana halnya secara istilah menurut para ulama? Ada banyak pengetahuan dan banyak penjelasan yang disampaikan oleh para ulama mengenai makna bid'ah itu sendiri. Sedangkan para ulama ini nanti mereka ada dua golongan. Ada kelompok yang memperluas makna bid'ah, ada kelompok yang mempersempit makna bid'ah. Maka makna bid'ah menurut kelompok yang memperluas makna bid'ah seperti Al-Imam Al-Izz bin Abdus Salam. Beliau mengartikan bid'ah adalah melakukan sesuatu yang belum dikenal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melaksanakan sesuatu yang belum pernah dikenal pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menurut Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengartikan makna bid'ah itu sendiri adalah mengadakan sesuatu yang belum dikenal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dua orang ulama ini termasuk kelompok ulama yang memperluas makna bid'ah itu sendiri. Sedangkan menurut kelompok yang mempersempit makna bid'ah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa bid'ah adalah keyakinan atau akidah atau ibadah yang menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, dan menyalahi ijma' ulama. Sedangkan Ibnul Athir mengartikan bid'ah adalah sesuatu yang menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sementara menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengartikan bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan, yang tidak ada dalil asalnya, yaitu rujukannya dalam syariat. Ya, dari kelima ulama yang saya sampaikan tadi, mereka hampir ya sepakat memahami makna bid'ah. Pada hakikatnya bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan, yang belum pernah terjadi, yang belum dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir baik golongan ulama yang memperluas makna bid'ah atau mempersempit makna bid'ah, mereka sepakat ya sesungguhnya bid'ah itu adalah melakukan sesuatu yang belum ada atau belum pernah dikenal pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagian yang kedua, apakah bid'ah itu hanya satu macam atau ada bermacam-macam? Tentu dalam hal ini ada dua kelompok besar. Ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu bukan hanya satu macam, tetapi bid'ah itu ada dua. Yang pertama adalah bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Yang kedua adalah bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yang buruk. Pendapat yang seperti ini disampaikan mayoritas ulama Syafi'iyah dan para pendukungnya. Ya, disampaikan oleh mayoritas ya ulama Syafi'iyah dan para pendukungnya. Dalam hal ini disampaikan sendiri oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau Imam Syafi'i mengatakan al-bid'ah bid'atan ma wafaqal kitabah fa hiya mahmudah wa ma khalafa al-kitabah was sunnah fa hiya madhumah. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu adalah bid'ah yang terpuji, sedangkan bid'ah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu adalah bid'ah yang tercela. Di samping Imam Syafi'i sendiri, para pengikut madhab Syafi'i seperti Al-Izz bin Abdus Salam, Imam Ibnu Abdil Bar, Imam Ghazali, Abu Syama, Imam Al-Qurtubi. Ya, Al-Qurtubi ini tentu adalah seorang ulama yang bermadhab Maliki karena beliau punya tafsir Al-Qurtubi yang sangat terkenal, sangat populer, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani serta Imam As-Suyuti mereka sepakat mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua macam, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Sementara kelompok yang kedua yang mempersempit makna bid'ah, ya, mereka mengatakan bahwa bid'ah itu hanya ada satu, setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu berada di neraka. Kelompok yang kedua ini siapa mereka? Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Khattabi, ya, Ibnul Arabi, Ibnu Katsir, ya, Asy-Syatibi, Imam As-San'ani sahibu Subulus Salam, dan Imam Asy-Syaukani sahibu Fathil Qadir. Jadi menurut ya Imam
yang kelompok yang kedua ini mereka mengatakan bahwa bid'ah itu hanya ada satu, setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu berada di neraka. Sedangkan menurut satu penelitian Dr. Abdullah Al-Arfaj, beliau menjelaskan mengenai hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Beliau mengatakan kebanyakan ulama berpendapat bahwa sesuatu yang baru dan dia ada-adakan sekalipun dalam agama itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Parameternya adalah ijtihad dan telaah terhadap dalil-dalil atau nas-nas syar'i yang ada. Kemudian kelompok yang kedua, sebagian kelompok berpendapat bahwa setiap sesuatu yang baru dalam agama yang diada-adakan dan belum muncul pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta salafus saleh adalah tercela dan tersesat. Sedangkan kelompok yang ketiga, menurut Abdullah Al-Arfaj, sebagian yang lain berpendapat bahwa sesuatu yang baru dalam agama jika berada dalam naungan dalil syar'i yang umum dan sesuai dengan petunjuk dalil tersebut secara eksplisit atau implisit, maka hal itu disebut bid'ah, akan tetapi disebut dengan hukum hal itu disebut dengan bid'ah. Jadi ini menurut Imam Abdullah Al-Ilah Al-Arfaj, beliau memaknai bid'ah bukan hanya ada dua, tapi beliau menyebutkan ada 3 kelompok. Sekarang kembali kepada 2 kelompok besar yang mengatakan bid'ah itu ada 2. Ada yang mengatakan bid'ah sesat, ada yang mengatakan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Lalu dalilnya mana? Dalil madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada 2, bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah, adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat populer, di mana Umarlah yang memulai mengadakan sholat tarawih berjamaah diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar setelah mengumpulkan jamaah secara masif dan besar itu, Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Nikmatil bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Jadi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang hanya sepotong tersebut, di mana beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah, kemudian oleh para ulama diterjemahkan, khususnya ulama madhab Syafi'i diterjemahkan dengan sangat luas sehingga mereka memahami apa yang disampaikan oleh Umar ini, termasuk yang dipahami sendiri oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bid'ah itu ada 2. Bid'ah itu ada 2. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain, tentu ini dari Mujahid. Dakhaltu ana wa Urwah bin Az-Zubair al-Masjid, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jalisun ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha wa idan nasun yusalluna fil masjid salatan duha, qala fa sa'alnahu an salatihim faqala bid'ah. Jadi dalil yang kedua ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh para sahabat mengenai sholat duha, faqala bid'ah. Tiba-tiba kemudian Ibnu Umar mengatakan sholat duha itu adalah bid'ah. Ini menunjukkan bahwa perkataan Ibnu Umar yang mengatakan sholat duha itu adalah bid'ah, maka ini menunjukkan itu bukan bid'ah yang buruk, tetapi bid'ah yang baik. Kemudian kelompok yang kedua, selain mazhab Syafi'i, yang mengatakan bahwa bid'ah itu hanya ada satu dalil, yang mana dalilnya adalah pertama surat Al-Maidah ayat 3 yang sudah sangat populer, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini
Aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho ya Islam ini sebagai agama untuk kalian. Tentu makna akmal itu aku sempurnakan seolah-olah sudah tidak ada kekurangan lagi, tidak ada celah lagi. Apa yang berkaitan dengan agama urusannya sudah selesai ketika menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang yang meninggal. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-An'am ayat 153. Haitsu qala fi muhkami kitabi wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan bahwasanya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Takutlah kalian akan sesuatu yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya, kemudian ya hadis yang keempat, dalil yang keempat adalah hadis man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini ma laysa minhu, sesuatu yang bukan merupakan perintah kami, bahwa raddun, maka sesuatu itu tertolak. Teman sekalian semoga dimuliakan Allah. Jadi lalu pertanyaannya, bagaimana kelompok madhab Syafi'i yang mengatakan bid'ah? Ada dua tadi, ya, mereka memahami hadis tersebut. Kalau madhab Syafi'i memahami fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Mereka menafsiri ada ya sesuatu mausuf, sesuatu yang disifati yang dibuang. Kata mereka, fa inna kulla bid'atin sayyi'atin dhalalah. Fa inna kulla bid'atin sayyi'atin dhalalah. Ada satu sifat yang dibuang. Jadi yang sesat itu bukan semua bid'ah, tapi yang sesat kata madhab Syafi'i itu adalah bid'ah yang buruk, itu adalah yang sesat. Seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, Shahibul Majmu', ya, seorang ulama yang mengarang kitab Al-Majmu', yang merupakan kitab induk yang kedua dalam madhab Syafi'i. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang berikutnya, lalu dasar-dasar apa yang melatar belakangi mereka bisa mengatakan ini bid'ah, yang lain bisa mengatakan ini bid'ah yang baik, kemudian yang lain mengatakan ini bid'ah yang buruk, atau yang lain mengatakan tidak, ini adalah bid'ah yang sesat. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat ada satu hal yang melatar belakangi kenapa mereka bisa beda berpendapat, ya, mengatakan itu bid'ah, sementara yang lain mengatakan itu bid'ah yang baik, yang lain mengatakan bid'ah yang sesat. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi catatan buat kita jemaah sekalian. Yang pertama adalah karena Nabi tidak melakukannya. Jadi kadang-kadang satu hal di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, inilah yang menjadikan pertanyaan. Ketika Rasul tidak melakukannya itu, apakah kemudian kita boleh ya menginovasi itu, atau kita tawakuf, abstain, kita tidak boleh melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, menggunakan kias dalam masalah ibadah. Sebenarnya dalam ibadah ini, ya, kita boleh menggunakan kias atau tidak. Sementara ya yang ketiga adalah ya perbuatan sahabat Nabi sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesuatu itu ada yang sengaja tidak dilakukan oleh Nabi, ada yang memang tidak sengaja dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh, sesuatu yang ya tidak sengaja dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah, maka ya beliau tidak berdiri di atas mimbar. Beliau hanya sekedar berdiri
ya ketika khutbah Jumat juga tidak duduk di antara ketika duduk di antara dua khutbah, beliau juga tidak duduk di kursi, tetapi ya ketika itu beliau ya berdiri ya di atas pangkal kurma. Kemudian para sahabat ada yang usul, bagaimana Rasul ketika Rasul dibuatkan mimbar, sehingga ketika Rasul berkhutbah atau menyampaikan khutbah bisa duduk di atas mimbar itu. Lalu beliau pun menyetujui. Kemudian ya ada sesuatu yang ditinggalkan Nabi dengan sengaja. Contoh ya karena kebiasaan. Satu contoh adalah mengenai ya makanan dop. Dop itu semacam biawak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ajang sana silaturahim ke rumah salah seorang sahabat, tiba-tiba disuguhi binatang dop atau semacam biawak. Beliau enggan memakannya, tapi Rasul tidak memakannya itu bukan berarti dop itu haram. Rasul hanya mengatakan kulu fa innaha la tujadu fi ardi qaumi. Makalah binatang dop itu karena sesungguhnya binatang dop itu tidak ada di tempat saya. Kadang-kadang Rasul tidak melakukan itu karena kasih sayang Rasul kepada umatnya. Contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah ketika beliau melakukan qiyam Ramadan, melakukan tarawih hanya 3 malam saja beliau melakukan. Malam yang keempat, ketika jamaah berbondong-bondong para sahabat tumpah ruah di masjid itu, tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja tidak datang. Begitu subuh harinya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke tengah-tengah mereka, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya sengaja saya ya tidak hadir di tengah-tengah kalian hanya satu alasan, saya khasyata an tufradu alaikumus shalah, karena saya khawatir salat tarawih atau qiyam Ramadan itu ya menjadi wajib atas kalian, menjadi wajib atas kalian. Jadi masih ada hal-hal yang lain yang memang sengaja tidak dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena kadang-kadang Rasul adalah kasih sayang. Ada sesuatu yang kadang-kadang tidak dilakukan Rasul karena Rasul sedang sibuk melakukan satu perbuatan yang lain. Contoh, ketika sholat Idul Adha, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat Idul Adha. Kenapa? Ya karena karena ketika Rasul tidak melakukan sholat Idul Adha, ya alasannya adalah karena Rasul sedang sibuk melakukan ya amalan-amalan yang terkait dengan manasik haji, Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya masalah qiyas dalam ibadah. Sekarang ya qiyas, seluruh ulama sepakat bahwa tidak boleh menetapkan ibadah yang baru atas dengan dasar qiyas, ya dengan dasar qiyas. Contoh, menetapkan sholat fardu yang ke-6, menetapkan puasa wajib selain di bulan Ramadan. Seluruh ulama sepakat tidak boleh melakukan itu, ya. Kemudian ya yang kedua, mereka juga sepakat bahwa qiyas itu tidak berlaku pada ibadah ta'abbudi yang tidak dapat dilogika maknanya atau hikmahnya. Misalnya qiyas dalam mengenai jumlah rakaat sholat, qiyas dalam masalah nisab zakat. Ini seluruh ulama sepakat tidak boleh hal yang seperti itu. Hanya saja jamaah sekalian, ya ini ada contoh qiyas dalam masalah ibadah yang kemudian diperdebatkan di antara para ulama. Satu contoh, sholatnya orang yang beser kencing atau yang disebut dengan salisul baul. Orang yang beser kencing dikiaskan dengan wanita yang sedang beristihadah. Di mana cara wudunya? Dia tidak asal wudu, dia mau sholat, cara wudunya adalah ketika waktu sudah masuk, dia baru berwudu. Orang istihadah juga sama. Ketika mau melaksanakan sholat, wudunya adalah menunggu masuknya waktu. Kalau istihadah ada hadisnya, tetapi kalau orang yang salisul baul, orang yang beser kencing, bagaimana mungkin orang yang salisul durat, orang yang beser kentut mungkin barangkali, ya apakah bisa disamakan dengan yang seperti itu? Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, berikhram dari mikot yang tidak ditentukan oleh Nabi dikiaskan dengan keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menentukan Dzatu Irkin sebagai mikot bagi umat Islam yang datang dari timur Mekah. Jadi semua mawaqif, ya, mikot makani itu semuanya ditentukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tetapi kalau khusus Dhatu Irkin, mikot Dhatu Irkin, itu yang menentukan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Persoalannya sekarang, apakah kita boleh mengkiaskan sesuatu dalam masalah ibadah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu masalah Dhatu Irkin. Kita sadar bahwa King Abdul Aziz, Bandara Jeddah, itu bukan mikot. Tetapi bagaimana kita bisa membayangkan berapa juta jamaah yang kemudian ya ketika mereka turun di bandara itu, kemudian ketika mereka mengambil mikotnya dari bandara itu, apakah bandara itu termasuk bagian dari mikot atau tidak? Maka ini ya satu hal yang menjadi perdebatan di antara para ulama. Kemudian yang melatar belakangi, ya orang mengatakan bid'ah ini baik atau buruk, bid'ah ini hasanah atau tidak, perbuatan sahabat sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sederet perbuatan sahabat yang dilakukan sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat sekarang Jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakar, perapian ya lembaran-lembaran mushaf Al-Quran oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul tidak melakukan itu, tetapi Abu Bakar melakukannya. Yang kedua, Umar mengumpulkan jamaah untuk sholat tarawih dengan satu imam. Yang ketiga, Utsman menambahkan adzan yang pertama. Jadi kalau adzan Jumat pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hanya satu kali, tetapi pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya Utsman menambahkan adzan ya sebelum masuknya waktu Jumat, Jadi adzan Jumat 2 kali pada hakikatnya itu terjadi pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sementara pada zaman Rasul, ya pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, adzan Jumat hanya terjadi sekali. Kemudian Utsman bin Affan ketika menjawab iqamah yang sedang dikumandangkan, Utsman mengatakan marhaban bil qailina adlan wabis salati marhaban wa ahla. Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Mas'ud sendiri radhiyallahu anhu pernah mengkhususkan hari Kamis untuk dijadikan waktu memberikan tausiah beliau kepada jamaah yang ada, kepada para tabi'in yang berada di sekitar beliau. Kemudian yang berikutnya sekelompok sahabat menambahkan sedikit kalimat talbiyah yang sudah populer dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah tahu bahwa kalimat talbiyah yang disampaikan oleh Nabi adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah kalimat talbiyah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ya banyak sahabat yang menambahkan kalimat talbiyah itu. Contohnya Ibnu Umar menambahkan labbaik, labbaik wa sa'daik wal khairu bi yadaik, labbaik war rahba'u ilaik wal amal. Kemudian ya Umar radhiyallahu anhu menambahkan labbaik marhuban wa marhuban, labbaik dan na'ma wal fadlil hasan. Ini tambahan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan Abu Hurairah menambahkan talbiyah labbaik ilahal haq. Jadi ini menunjukkan apakah tambahan-tambahan seperti itu bid'ah yang baik atau bid'ah yang buruk. Itulah yang melatar belakangi mereka berbeda pendapat mengenai apakah itu bid'ah yang baik atau bid'ah yang buruk. Jamaah sekalian sebagai muliakan Allah. Berikutnya Abu Dzar Al-Ghifari pernah melakukan sholat sunnah tanpa melihat jumlah rakaatnya. Bahkan ketika ditanya oleh Ahnaf bin Qais, Abu Dzar, kamu itu sholat tadi kira-kira salamnya rakaat yang keberapa? Rakaat yang genap atau rakaat yang ganjil? Kata Abu Dzar, kalau saya tidak tahu salam pada rakaat yang keberapa, sungguh Allah Subhanahu wa taala tahu terhadap apa yang sedang aku lakukan. Ya, karena saya mendengar ya kekasihku Abul Qasim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang bersujud dengan satu kali sujudan kecuali Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan ampuni dosanya. Itu jawaban Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian contoh yang lain, pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, setiap kali mereka bertemu antara satu dengan yang lain, mereka sebelum berpisah, mereka senantiasa membisikkan bacaan wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi para sahabat
ketika itu setiap kali bertemu dengan sahabat yang lain, ya para sahabat itu menyampaikan seperti itu. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu merupakan perkara yang baik atau perkara yang buruk. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika madhab Syafi'i ya, kemudian ya mengatakan bahwa bid'ah itu bukan hanya bid'ah sayyi'ah saja, tetapi ada bid'ah hasanah. Tentu dasar-dasar yang melatar belakangi mereka ya menyebutkan atau membagi bid'ah ada dua, itu diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan, lalu apa saja dalam pandangan madhab Syafi'i yang merupakan contoh dari bid'ah hasanah itu sendiri ya dalam hal ibadah. Ya, kita lihat yang pertama bacaan nida ketika akan melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Kalau kita sholat fardu, ya tentu jelas kita disunahkan adzan dan iqamah. Bagaimana halnya kalau kita melaksanakan sholat sunnah berjamaah? Contoh kita melaksanakan sholat tarawih. Ya, sekarang tarawih kita di rumah kita masing-masing. Apa yang seyogyanya kita ucapkan ketika ingin melaksanakan sholat tarawih? Maka kita melakukan nida. Nida itu adalah as-salatu jami'ah yarhamkumullah, atau bacaan sallu sunnata tarawih jami'ah yarhamkumullah. Itulah contoh dari nida. Kemudian ya, bid'ah hasanah menurut mazhab Syafi'i yang lain adalah adzan. Bahwa adzan itu ternyata menurut mazhab Syafi'i tidak dikhususkan untuk sholat 5 waktu saja, tetapi adzan itu juga bisa dilakukan ketika terjadi musibah besar, seperti terjadi angin puting beliung, gempa, kebakaran, mengantarkan orang yang sedang safar atau bepergian, yang termasuk memasukkan jenazah ke liang kubur, mereka mengadzankan. Itu maknanya apa? Ya, kenapa mereka mengadzankan? Ya, itu yang terjadi ya di kalangan madhab Syafi'i. Kemudian berikutnya, sholat sunnah yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjamaah itu tahajud pernah. Nabi melakukan sholat berjamaah tahajud. Kemudian tarawih ya meskipun dilakukan di tengah malam bulan Ramadan, Nabi pernah melakukan itu. Lalu bagaimana halnya sholat tasbih? Satu contoh yang tidak pernah dilakukan Nabi dengan berjamaah. Sholat duha, sekarang ada tren duha wisata yang dilakukan ya dengan berjamaah. Apakah itu boleh atau tidak? Dalam pandangan mazhab Syafi'i boleh. Sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah boleh dilakukan dengan berjamaah. Itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian contoh yang lain adalah sholat tasbih. Ya. Contoh yang lain lagi dalam hal ini adalah melafalkan niat sebelum sholat, melafalkan niat puasa yang habis tarawih mereka ya melakukan. Kemudian yang berikutnya adalah membaca ta'awudz untuk setiap rakaat sholat. Kalau kita lihat di dalam hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling ketika membaca ta'awudz ya itu pada rakaat yang pertama saja, Allahu Akbar, ya habis baca takbirah, kemudian ya ta'awudznya dibaca pelan, kemudian bismillahnya dibaca pelan juga atau dibaca jahar. Bagi yang melakukan jahar, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bagi yang melakukannya dengan sama-sama pelan, berarti a'udzunya pelan, yang kemudian bismillahnya juga pelan. Itu kalau dalam hadis Nabi, ta'awudznya hanya dilakukan pada rakaat yang pertama saja. Tapi kalau mazhab Syafi'i, semua rakaat dianjurkan untuk melakukan ta'awudz. Ya, contoh lagi, ketika berwudu, ya mengusap leher depan atau leher belakang dalam rangka untuk apa? Memperpanjang hurutan muhajjalin. Ya ini ya termasuk bagian ya dari hal-hal yang menurut mazhab Syafi'i itu adalah dianggap ya bid'ah hasanah. Contoh lagi adalah ketika mereka setelah adzan subuh kemudian mereka berdoa dengan doa ya Allahumma hadza iqbalu naharik wa iqbalu lailik wa aswatu du'atika faghfirli. Ini juga sama, ya merupakan satu contoh yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i. Termasuk yang dilakukan oleh mereka adalah ya bersalaman setelah sholat fardu, wabil khusus ya setelah subuh dan asar. Ini ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga ya sebelum ya pada masa yang terdahulu. Ya. Jadi inilah contoh-contoh ya jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala
yang terkait dengan bagaimana ya contoh-contoh ya bid'ah hasanah yang menurut pandangan mazhab Syafi'i, sementara mazhab yang lain mengatakan tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira begitu sebagai pengantar kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya bisa dipahami. Selanjutnya ya kita ya masuk tanya jawab. Jika memang ada ya pertanyaan-pertanyaan yang memang ya bisa kita jawab, insya Allah kita jawab pada malam hari ini. Baik Ustadz, terima kasih atas pemaparan taujihnya Ustadz. Alhamdulillah cukup membuka khasanah wawasan kita tentang bid'ah yang berlaku atau terjadi di masyarakat. Nah Ustadz, kita masuk sesi tanya jawab Ustadz ya. Iya, insya Allah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari chatting YouTube dan juga SMS yang masuk ke tim produksi. Yang pertama adalah Ardi Cikaret, Ustadz, dari Cikaret. Ya. Apakah semua kebiasaan baik yang dilaksanakan sekarang atau bid'ah karena tidak ada di zaman dikatakan sama dengan bid'ah karena tidak ada di zaman Rasulullah? Baik. Jadi apakah semua kebiasaan baik yang dilakukan sekarang disebut dengan bid'ah karena tidak ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu ya kalau kita parameter kita ya, ketika mengatakan bahwa bid'ah secara lugawi adalah sesuatu yang belum dikenal pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang satu contoh ya, apalagi bagi orang yang mereka tidak setuju dengan sholat Jumat di Monas, ketika menyampaikan pendapat dengan cara demo dan lain sebagainya, ini adalah masalah-masalah aktual yang tentu belum pernah terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, apakah itu bid'ah? Kalau kita jawab dengan objektif ya jelas bid'ah. Tapi apakah itu bid'ah sesat? Ya tentu dalam hal ini kita tidak mengatakan bisa ya bid'ah sesat. Ya itu adalah bid'ah yang baik. Sekarang contoh paling gampang. Orang takjil on the road, ya orang ngasih takjil di pinggir jalan. Ini belum pernah terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita mengatakan itu bid'ah yang sesat, berarti itu sesat. Tetapi kalau kita mengatakan itu adalah bid'ah yang baik, maka sesungguhnya itu adalah bid'ah yang baik. Seperti itu. Tergantung sudut pandangnya, ya kita mengatakan seperti itu. Sehingga bagi orang-orang tertentu, ya mereka tidak mau mengatakan, nggak perlu pakai takjil on the road, segala pakai sahur on the road dan lain sebagainya. Ketika memang bukan dalam kondisi pandemi yang seperti ini, ya tentu alasannya adalah yang mereka seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih. Itu pertanyaan dari Ardi Karet. Yang kedua, Ustaz, dari M. Abdan Syakuro. Abdan Syakuro. Pertanyaannya, apakah amalan bid'ah hasanah ada batasannya sehingga tidak masuk dalam bid'ah dolalah? Ya, gitu, baik. Ustaz. Apa ya. Baik, terima kasih. Apakah amalan bid'ah hasanah? Ya, itu ada batasnya sehingga kita ya, tidak masuk kategori yaitu terjerumus dalam bid'ah dolalah. Tentu dalam konteks ini parameternya adalah ya, sekarang persoalannya tidak semua hal yang baik kemudian menjadi baik. Tapi persoalannya adalah sejauh mana ada payung dalilnya atau tidak. Ada dalil yang mendasari itu atau tidak. Ada dalil yang mendasari itu atau tidak. Ya satu contoh, ya ketika kita takjil di pinggir jalan, pada zaman Rasul belum pernah ada. Itu ada payung hukumnya enggak? Ya ada payung hadisnya enggak? Ada. Hadisnya man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Nabi mengatakan man fattara shaiman dengan sangat luas, terserah caranya apapun. Ya, caranya apapun seperti itu. Termasuk dalam hal ini yang sudah selama ini maulid. Ya. Orang mengadakan maulid bid'ah atau tidak? Bid'ah. Dan sekarang persoalannya maulid itu dikatakan bid'ah hasanah. Itu payung hadisnya apa? Katakan mungkin payung hukumnya apa? Yang tentu payung hukumnya adalah hadis-hadis yang menjelaskan agar kita memperbanyak sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasullu alaiya fa inna sholatakum ya tablughuni khairu kuntum man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi payung hadisnya, payung hukumnya, payung dalilnya adalah hadis-hadis yang sangat umum. Sehingga kalau ditanya ada batasannya atau tidak, batasannya adalah sejauh mana masih ada dalil yang sangat umum, ada hadis atau ayat yang sangat umum, maka cabang
atau ya mungkin penjelasan dari hal yang sangat umum itu ya bisa dikategorikan satu hal yang bisa diterima atau satu hal yang bid'ah yang baik, tidak termasuk kategori bid'ah yang sesat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih. Itu pertanyaan dari Iya. M. Abdan Syakuro. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari Teni Harun. Pertanyaan begini, Ustaz. Mau tanya amalan-amalan apa saja yang disebut bid'ah hasanah. Karena sekarang ini para ulama beristihad tentang ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Demikian, Ustaz. Ya, baik. Sekarang contoh ya amalan-amalan saja yang bisa disebut dengan bid'ah hasanah di zaman sekarang banyak sekali ya para ulama berbicara tentang ibadah. Sekarang contohnya apa? Ya sekarang kita lihat ya ketika orang mengkhususkan santunan di bulan Ramadan. Kalau santunan kepada anak yatim ini enggak ada. Ya perintahnya di bulan Ramadan yang ada itu bahwa sedekah di bulan Ramadan itu afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua iktikaf jama'i. Iktikaf jama'i dengan model yang seperti ini ya. Apalagi seperti di Masjid Darussalam ya dengan jamaah sampai ribuan orang ya kemudian ya dengan melakukan seperti itu pada hakikatnya teknis iktikaf seperti itu pernah terjadi pada zaman Rasul atau tidak? Teknisnya tidak pernah ada, contohnya tidak pernah ada, tapi secara umum iktikaf itu pernah dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ya dalam hal ini ya orang ya ketika ya melaksanakan sholat tahajud di bulan Ramadan. Nah, Rasul itu melakukan tahajud enggak di bulan Ramadan? Rasul kalau kita lihat melakukan tahajud di bulan Ramadan itu ya memang include karena tarawih yang dilakukan beliau ya di tengah malam di bulan Ramadan sehingga Rasul tidak perlu tahajud lagi. Nah sekarang persoalannya kita tarawihnya adalah habis isya. Setelah itu kemudian bangun malam kita tahajud. Apakah yang seperti itu pernah dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga kembali kepada arti tadi itu termasuk kategori ya bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih. Itu pertanyaan dari Saudari Teni Harun. Selanjutnya, Ustaz. Banyak nih, Ustaz, nih pertanyaannya. Pertanyaan dari Dian Ciomas. Iya. Apakah pernyataan vonis bid'ah itu akan mempengaruhi akidah seseorang? Apa tahu, Ustaz? Ya. Vonis bid'ah apakah mempengaruhi akidah seseorang? Ya tentu kalau vonis itu kan dari orang. Ketika orang mengatakan anta mubtadi, itu pelaku bid'ah. Apakah mempengaruhi akidah kita bahwa penilaian akidah kita, keyakinan kita yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara kalau kemudian orang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan, kemudian dia langsung mengatakan bahwa itu bid'ah, dia itu ahlu bid'ah dan sebagainya, la yu'assir fi imanina, itu sama sekali tidak mempengaruhi keimanan kita. Keimanan kita yang nilai hanyalah Allah Subhanahu. Baik. Kemudian Ustaz, mohon tanggapannya terkait fenomena bid'ah sehingga umat merasa kebiasaan salaman, kemudian kebiasaan berdoa setelah sholat, ya, kebiasaan istighfar bareng, tahlil, karena ada vonis bid'ah atau pernyataan bid'ah dari seseorang atau dari ormas orang, ya, ini menyebabkan masyarakat menjadi resah. Bagaimana nih tanggapannya, Ustaz? Baik, persoalannya adalah kalau vonis dari seseorang, ya itu adalah haknya mereka. Mereka mengatakan ini bid'ah, ya. Tetapi yang kita ketahui bahwa kata-kata bid'ah itu tidak selalu berkonotasi bid'ah itu adalah sesat. Tidak senantiasa berkonotasi bid'ah itu adalah sesat. Itu persoalannya. Yang penting yang kita pahami, mereka mau ngomong bid'ah, mau ngomong apa dan sebagainya, ya silakan saja. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang mengatakan ya bahwa itu bid'ah, ya sesat, sementara
ya orang-orang yang melakukan selama ini menganggapnya bukan, ini hanya adalah bid'ah yang tidak sesat. Hanya saja yang harus kita catat adalah bahwa ketika ini terjadi dalam sebuah forum masjid atau forum ya musola, jamaah masjid atau jamaah musola, yang harus kita catat adalah untuk keseragaman melakukan seperti itu mau tidak mau harus dirembuk bersama sesama jamaah masjid atau jamaah musola itu, karena ini adalah dalam rangka kebersamaan. Jadi yang tentu ya kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu kan ya bukan otoritasnya ketua DKM, tetapi otoritasnya jamaah masjid atau musola tersebut. Sekarang jamaahnya maunya seperti apa? Jamaahnya maunya doa bareng, ya silakan. Jamaahnya maunya nggak doa bareng, ya sudah silakan. Jadi makanya ya kalau dalam konteks ini di dalam sebuah kaidah fikih disebutkan tasarruful imam ala ra'yati manutun bil maslahat. Usaha yang dilakukan seorang pemimpin atas rakyatnya itu senantiasa dikatakan dengan maslahat. Lah kita kiaskan DKM itu ya pemimpin musola atau pemimpin masjid. Ya sementara rakyatnya itu siapa? Rakyatnya siapa sendiri itu. Sehingga usaha yang dilakukan DKM itu ya mau tidak mau harus sesuai dengan kemauan dari jamaahnya itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi saat terakhir nih. Iya. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Pertanyaannya dari Ustadz Laksmito Abdul Hamid. Ini dari orang Parung nih, Ustadz. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mencap kita sebagai ahlul bid'ah? Dan bagi mereka setiap pelaku bid'ah itu tempatnya neraka. Nah, sebagaimana yang selalu mereka kutip dalam setiap mukadimah pembicaraan, bahwa bid'ah itu sesat, sesat itu tempatnya ya neraka. Nah, bagaimana, Ustaz? Baik, yang pertama, kalau soal kemudian banyak orang yang kemudian senantiasa menjas, ya kita ini ahlul bid'ah itu tempatnya di neraka. Sebagai ya orang yang paham akan seperti ini, kita maklumin saja. Tentu maknanya yang kita pahami bahwa bid'ah itu tidak selalu konotasinya adalah bid'ah yang sesat. Ternyata banyak hal tadi yang ternyata itu bid'ahnya adalah bid'ah yang baik. Sehingga ketika mereka mengatakan seperti itu, ya kita diamkan saja. Anda setuju dengan apa yang kita lakukan? Silakan. Kalau enggak, ya tidak ada masalah. Lalu bagaimana halnya? Ya bagaimana halnya? Sekarang ketika mereka di saat membuka acara senantiasa mengatakan fa inna muhdasa fa inna khairul kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Satu contoh pembukaan ceramah yang dilakukan oleh mereka itu satu hal yang biasa. Artinya setelah itu nggak usah kaget. Ulama-ulama madhab Syafi'i yang mengatakan bid'ah ada dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk, itu juga sama ketika mereka mengawali ceramahnya juga sama. Ya, fa inna khairul kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sama menggunakan kalimat itu tersebut. Jadi penggunaan kalimat tersebut di awal ceramah itu bukan hak paten mereka, itu adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun bisa menggunakan yang seperti itu, karena Imam Nawawi yang mengatakan bid'ah ada dua itu juga sama mengawalinya seperti itu. Itu Ustaz Rasminto Alam Ustaz. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sudah di penghujung akhir acara. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Sobat PKS TV, mudah-mudahan barokah insya Allah dan bisa diterapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tadi guru kita, Ustaz Hariri. Dan hadirin Sobat PKS TV dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para penanya dari Sobat TV PKS Kabupaten Bogor, dari Saudara Ardi, Saudara Abdan Syakuro, Saudara Dian, Saudara Reni Harun, Saudara Ustadz Laksmito, ya, atas pertanyaan dan kontribusinya, juga seluruh kader yang hadir pada malam hari ini dari Gunung Putri, Bojonggede, Cibinong, Cisarua, Sukaraja, Parung, Cilengsi, Tajur Halang, Cibung Bulang, Kelapa Nunggal, Jonggol, semuanya hadir semua, Ustaz. Subhanallah. Bahkan ini ada dari Aligarh, India. Ini atas nama Rina.
dan atas nama Nur Taufiqah. Itu hadir juga ikut menyaksikan dari India. Kemudian juga dari Bekasi, Jakarta, Cilengsi Barat, Jogja, dan dari Bandung ikut menyaksikan taujih kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah Ustaz. Amin. Baik Ustaz, sebagai penghujung acara, kami mohon Ustaz memberikan pesan-pesan kepada Sobat PKS TV sebagai closing statement di malam hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih sahabat-sahabat PKS TV, ikhwah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti ya harus hati-hati dalam menilai seseorang apakah yang dilakukan oleh mereka itu menggunakan dalil atau tidak. Kadang ada yang dilakukan mereka itu menggunakan dalil, sementara dalil yang digunakan oleh mereka mungkin barangkali kita tidak pakai, atau sebaliknya ya mereka yang menilai kita, mereka tidak menggunakan dalil apa yang kita lakukan selama ini. Oleh karena itu dalam hal ini kita terus mengedepankan sifat tasamuh, saling toleransi. Mereka ya prinsipnya adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kita adalah apa yang kita kerjakan dan bagi kalian adalah apa yang kita kerjakan. Ya, apa yang kalian kerjakan karena sesungguhnya apa yang kita lakukan ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian semua tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka lakukan. Tapi ingat, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan. Sehingga dalam konteks ini kita saling ya tafahum, saling memahami ya dan saling mengerti ya di antara kelompok-kelompok yang mungkin berbeda pemahaman mengenai bid'ah ini. Kita juga harus ya saling memakluminya tanpa kita harus ya ngotot bahwa apa yang kita sampaikan adalah yang paling benar. Tidak, bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita pahami ini merupakan bagian dari istihad pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran yang hakiki pada hakikatnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing kita ini beristihad untuk menjadi hamba Allah yang paling dekat dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Adunallahikum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.